Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Alfani dari kelas Gizi 6D akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Kualitas Sarapan, Kualitas Jajan, dan Status Gizi serta kaitannya dengan konsentrasi belajar pada siswa Min 2 Temanggung. Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa salah satu alasan dari anak sulit berkonsentrasi adalah karena pola makannya yang kurang sehat, di mana pola makan yang kurang sehat itu terdiri dari kebiasaan anak tidak sarapan saat berangkat sekolah, serta kebiasaan anak jajan di lingkungan sekolah. Kemudian di bawah ini merupakan data Riskesdas tahun 2018 tentang status gizi anak usia sekolah di usia 5-12 tahun berdasarkan IMT menurut umur. Kemudian di Indonesia sendiri masih ditemukan banyak anak sekolah yang sering melewatkan sarapan atau mereka sarapan dengan kualitas yang rendah yang dapat mengakibatkan anak pusing atau bahkan pingsan. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Niputu Lydia Ferdiana dan Lailatul Muniroh pada tahun 2017, mereka menemukan bahwa siswa yang melakukan sarapan sehat memiliki konsentrasi belajar yang lebih baik jika dibandingkan dengan siswa yang hanya sekedar sarapan dan tidak pernah sarapan. Sedangkan hal lain ditemukan oleh Anita Rahmiwati, ia menemukan bahwa tidak ada hubungan antara kebiasaan sarapan dengan prestasi belajar karena banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar selain dari kebiasaan sarapan. Kemudian rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, apakah terdapat hubungan antara kualitas sarapan dengan konsentrasi belajar siswa Min 2 Temanggung? Apakah terdapat hubungan antara kualitas jajan dan konsentrasi belajar siswa Min 2 Temanggung? Apakah terdapat hubungan antara status gizi dengan konsentrasi belajar siswa Min 2 Temanggung? Serta variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap konsentrasi belajar siswa Min 2 Temanggung? Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara kualitas sarapan dengan konsentrasi belajar siswa Min 2 Temanggung, menganalisis hubungan antara kualitas jajan dengan konsentrasi belajar siswa Min 2 Temanggung, menganalisis hubungan antara status gizi dengan konsentrasi belajar siswa Min 2 Temanggung, serta menganalisis variabel yang paling berpengaruh terhadap konsentrasi belajar siswa Min 2 Temanggung. Kemudian, konsentrasi belajar merupakan suatu pemusatan daya pikiran dan perbuatan seseorang pada suatu objek yang sedang dipelajari dengan menyisihkan berbagai hal yang tidak berhubungan dengan objek yang sedang dipelajarinya. Ada beberapa alasan mengapa anak sulit berkonsentrasi, seperti rentang perhatian anak yang masih pendek, gaya belajar yang tidak sesuai, pelajaran yang tidak sesuai dengan pengetahuan anak, stres dan kecemasan, tidur tidak berkualitas, pola makan kurang sehat, serta adanya gangguan belajar. Kemudian status gizi merupakan ekspresi dari keadaan keseimbangan atau perwujudan dari nutrisi yang dikonsumsi, di mana status gizi ini merupakan suatu ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi bagi anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan. Di bawah ini merupakan kategori ambang batas status gizi anak menurut Permenkes nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak berdasarkan nilai Z-score-nya. Selanjutnya, jajanan anak sekolah merupakan makanan atau minuman yang disajikan dalam wadah atau sarana penjualan di pinggir jalan, tempat umum, dan tempat lain. Jajanan yang berkualitas merupakan jajanan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Selanjutnya, sarapan merupakan sebuah kegiatan makan atau makanan yang dikonsumsi ketika pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas. Jumlah sarapan pagi ini sebaiknya kurang lebih sepertiga dari total kebutuhan sehari atau sekitar 300 hingga 400 kilokalori. Sarapan yang berkualitas merupakan sarapan dengan menggunakan konsep gizi seimbang, di mana makanan yang kita konsumsi harus terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan cairan. Berikut merupakan kerangka teori dari penelitian ini. Di sini dapat kita lihat bahwa salah satu alasan konsentrasi pada anak ini sulit adalah karena pola makannya yang kurang sehat. Pola makan yang kurang sehat ini dapat mempengaruhi status gizi. Selain itu, hal lain yang mempengaruhi status gizi adalah usia, jenis kelamin, kualitas sarapan, serta kualitas jajan. Kemudian hal tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap konsentrasi belajar sang anak. Kerangka konsep dari penelitian ini adalah kualitas jajan dan kualitas sarapan akan berpengaruh terhadap status gizi, yang kemudian akan mempengaruhi konsentrasi belajar sang anak.
Hipotesis dalam penelitian ini yang pertama, terdapatnya hubungan antara kualitas sarapan dengan konsentrasi belajar siswa Min 2 Temanggung, serta tidak terdapat hubungan antara kualitas sarapan dengan konsentrasi belajar siswa Min 2 Temanggung. Terdapat hubungan antara kualitas jajan dengan konsentrasi belajar siswa Min 2 Temanggung, tidak terdapat hubungan antara kualitas jajan dengan konsentrasi belajar siswa Min 2 Temanggung. Terdapat hubungan antara status gizi dengan konsentrasi belajar siswa Min 2 Temanggung. Tidak terdapat hubungan antara status gizi dengan konsentrasi belajar siswa Min 2 Temanggung. Terdapat variabel yang paling berpengaruh terhadap konsentrasi belajar siswa Min 2 Temanggung, serta tidak terdapat variabel yang paling berpengaruh terhadap konsentrasi belajar siswa Min 2 Temanggung. Selanjutnya, metode penelitian. Desain penelitian dari penelitian yang saya ambil, jenis penelitiannya merupakan penelitian deskriptif dengan desain penelitian cross-seksional atau belah lintang. Lokasi dan waktunya dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Temanggung yang terletak di Desa Ringin Anom, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dan dilakukan selama 6 bulan yang dimulai pada bulan Agustus 2022. Populasi dari penelitian ini adalah siswa dan siswi Min 2 Temanggung yang terdiri dari seluruh siswa-siswi dengan jumlah sebanyak 494 siswa. Sedangkan sampelnya adalah 206 siswa yang dipilih secara acak oleh peneliti berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusinya. Untuk variabel penelitian, terdapat variabel bebas, yakni kualitas sarapan, kualitas jajan, dan status gizi, sedangkan variabel terikatnya adalah konsentrasi belajar. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Ada data primer dan data sekunder. Data primernya meliputi karakteristik responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, serta indeks massa tubuh. Ada gambaran kualitas sarapan, kualitas jajan, serta tingkat konsentrasi belajar responden. Sedangkan data sekundernya merupakan informasi mengenai profil Min 2 Temanggung, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, serta jumlah siswa yang akan didapatkan informasinya dari pihak Min 2 Temanggung. Kemudian definisi operasional, variabel yang pertama adalah kualitas sarapan, merupakan tingkat baik buruknya makanan yang dikonsumsi seseorang di pagi hari sebelum melakukan aktivitas, di mana dilihat dari jumlah makanan, jenis makanan, serta rata-rata melakukannya per minggu. Instrumennya menggunakan kuesioner serta formulir recall 24 jam. Kategori dari variabel kualitas sarapan ini, di mana kuesioner yang diberikan berisi pertanyaan mengenai jenis makanan yang dikonsumsi pada saat sarapan, kemudian dikategorikan berdasarkan pola sarapannya menjadi 2, yakni sarapan sehat dan sekedar sarapan. Sedangkan kategori lain berdasarkan kecukupan gizinya dikategorikan menjadi 3, yakni sekedar sarapan, sarapan sehat, serta sarapan berlebih. Skala datanya merupakan skala nominal dan ordinal. Selanjutnya, variabel yang kedua adalah kualitas jajan, merupakan tingkat baik buruknya makanan selingan atau selain makanan utama yang dibeli seseorang dan siap untuk dimakan, yang dilihat berdasarkan jenis bahan makanan yang diolah menjadi jajanan, serta jumlah kalori yang terkandung dalam jajanan tersebut. Instrumennya menggunakan kuesioner serta formulir recall 24 jam. Untuk kategorinya, berdasarkan kandungan kalorinya, berdasarkan kandungan bahan makanannya dikategorikan menjadi 2, yakni jajanan sehat serta sekedar jajan, sedangkan berdasarkan kandungan energinya dikategorikan menjadi 3, yakni buruk, baik, serta lebih, dengan skala ordinal dan nominal. Selanjutnya, variabel yang ketiga adalah status gizi, merupakan ekspresi keadaan atau perwujudan keseimbangan antara asupan dan pengeluaran zat gizi yang diukur berdasarkan variabel tertentu. Instrumennya menggunakan timbangan Injak dan Mikrotois. Untuk kategorinya dibedakan menjadi 4, yang di gizi kurang, gizi baik, gizi lebih, dan obesitas dengan skala ordinal. Dan variabel yang terakhir adalah konsentrasi belajar, yang merupakan pemusatan perhatian, daya pikiran, serta perbuatan seseorang pada suatu objek yang sedang dipelajari. Instrumennya menggunakan formulir Great Concentration Test. Kategorinya menggunakan skala ordinal yang dikategorikan menjadi 5, yakni konsentrasi sangat bagus, bagus, cukup, kurang, dan sangat kurang. Untuk prosedur penelitiannya, pada tahap persiapan, peneliti akan mempersiapkan instrumen untuk penelitian.
serta alat ukur antropometri dan mengurus perizinan. Kemudian pada tahap pelaksanaan, peneliti akan memilih sampel, mengumpulkan sampel, menjelaskan mengenai penelitian yang akan dilakukan, memberikan informed consent, membagikan kuesioner dan formulir recall kepada orang tua responden, mengukur antropometri responden, serta melakukan grid concentration test. Untuk metode analisis datanya, yang pertama dilakukan pemeriksaan data atau editing, di mana dilakukan pensortiran, pemilihan, dan pemeriksaan data dengan melihat kelengkapannya, apakah seluruh pertanyaan yang dibutuhkan peneliti dalam kuesioner telah terjawab dan sesuai. Kemudian peneliti akan mengoreksi hasil pengisian kuesioner dan hasil pengukuran antropometri responden. Kemudian yang kedua ada pemberian kode atau coding. Di sini berikut ini merupakan pemberian kode atau value pada SPSS. Selanjutnya ada pemasukan data atau entrying, merupakan pembuatan file yang berisikan data yang akan dianalisis oleh peneliti. Pada tahap ini, jika ada data yang salah atau tidak sesuai, maka data akan dihapus atau cleaning. Untuk analisisnya, yang pertama ada analisis univariat, di mana pada tahap ini menganalisis masing-masing variabel yang meliputi jenis kelamin, usia, kualitas sarapan, kualitas jajan, status gizi, dan tingkat konsentrasi belajar pada siswa min 2 Temanggung. Yang kedua ada analisis bivariat. Pada analisis ini dicari hubungan kualitas sarapan dan konsentrasi belajar menggunakan skala nominal ordinal dan ordinal ordinal yang dilakukan dengan uji eta dan uji gamma. Kemudian ada hubungan kualitas jajan dan konsentrasi belajar dilakukan dengan uji eta dan uji gamma. Dan hubungan status gizi dan konsentrasi belajar yang dilakukan menggunakan uji gamma. Yang terakhir adalah analisis multivariat. Analisis multivariat ini dilakukan jika pada analisis bivariat ditemukan paling tidak ada 2 variabel bebas yang memiliki hubungan dengan variabel terikat. Maka analisis multivariat ini akan dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.